Oh, 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 oh. Sallallahu alaika ya sayyidi wa maulai. Sallallahu alaika ya sayyidi wa maulai. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Assalamualaikum ya wasiya Rasulillah. Assalamualaikum ya Abul Hasani wal Husain. Assalamualaikum ya Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di tanggal 21 bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada konten yang telah lalu, bahwa tanggal 21 Ramadan adalah hari wafat seorang tokoh besar, murid teladan Rasulullah, pintu ilmu Rasulullah, wasi Rasulullah, yang seluruh hidupnya didermabaktikan untuk berjuang di jalan Allah, yang ketakwaan serta kesolehannya tak diragukan. Bahkan dia sebagai pintu ilmu Rasulullah SAW, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib salawatullah wassalamu alaihi. Di dalam kesempatan yang penuh duka ini, kita ingin mengenang hari syahadahnya atau hari wafatnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Suatu hari Imam Amirul Mukminin alaihi salam menatap kedua putranya, Imam Hasan dan Imam Husain, dengan tatapan kasih dan kelembutan, sambil menengadah seolah membaca tulisan di langit tentang berbagai tragedi yang akan menimpa mereka, termasuk diantaranya tragedi yang akan menimpa dirinya. Sungguh menakjubkan, Imam sudah memprediksi di tangan siapa kesyahidannya akan terjadi. Dialah orang yang pernah bekerja padanya, yaitu Abdurrahman ibnu Mulzam, tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Seperti hari-hari biasanya, Imam Ali alaihi salam pergi ke masjid di Kufah untuk sholat subuh. Seperti telah mendapat firasat, Imam meminta kedua putranya Imam Hasan dan Imam Husain untuk melaksanakan sholat subuh mereka di rumah saja. Padahal biasanya mereka menyertai sang ayah sholat berjamaah di masjid. Sebelum terjadinya tragedi besar yang menimpa kaum muslimin, khususnya pengikut Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam telah menubuatkan kepergiannya dari dunia yang fana ini. Saat Imam beranjak keluar dari rumahnya, terdengar kicauan burung-burung yang sangat nyaring. Lalu seorang pembantu Imam mencoba mengusir mereka, namun Imam melarangnya. Biarkan mereka, mungkin saja kicauan mereka merupakan ratapan firasat atas kematianku, kata Imam alaihi salam. Bahkan jauh-jauh hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menubuatkan kesyahidan Imam Ali. Kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ali, kulihat di depan mataku janggutmu memerah, tercelup darah." Tiba di masjid, Imam membangunkan beberapa orang yang tidur di sana, lalu melantunkan azan. Di antara mereka yang dibangunkan oleh Imam adalah Abdurrahman ibnu Mulzam. Ia tidak segera bangun ketika Imam membangunkannya dan berusaha menyembunyikan sesuatu di balik bajunya. Maka ketika Imam hendak mulai mengimami sholat, Ibnu Mulzam berpura-pura ikut sholat dan berdiri tepat di belakang Imam. Lalu ketika Imam sedang sujud, Ibnu Mulzam menarik pedang beracun dari balik bajunya dan memukulnya tepat mengenai kepala Imam. Abdurrahman ibnu Mulzam sebenarnya pernah dipekerjakan oleh Imam sebagai pembantunya. Suatu saat Imam pernah berkata kepadanya, "Hai Ibnu Mulzam, akhir hidupku adalah di tanganmu." Pada kesempatan itu Ibnu Mulzam berkata, "Jauhkanlah hal itu dariku, wahai Imam.
Lebih baik tanganku lumpuh daripada aku harus melakukan tindakan seperti itu. Ibnu Muzam kemudian meminta agar ia dihukum mati, tapi imam menolak. Bagaimana aku harus menjatuhkan hukuman mati kepadamu, sementara kamu tidak melakukan kejahatan? Zalimlah aku jika aku memenjarakanmu atau membunuhmu, sementara kamu belum berbuat kesalahan, jawab imam. Imam pun bersimbah darah di tempat sujudnya. Lalu imam ke rumah dan dirawat sebagaimana mestinya. Namun meski dalam penderitaannya, imam selalu menunjukkan teladan suci Ahlul Bait alaihi salam. Imam senantiasa memberikan nasihat dan petunjuk ke arah kebenaran dan kebajikan, dan mengajak pada ketaatan kepada Allah. Imam selalu menunjukkan akhlak mulianya ketika diberi semangkuk susu untuk menetralkan racun di tubuhnya. Imam hanya meminum setengahnya. Lalu beliau berkata, berikan susu ini kepada orang asing di penjara. Perutnya kosong. Seseorang bertanya, siapa orang asing di penjara itu, wahai imam? Beliau menjawab, orang yang telah berusaha membunuhku, yaitu Ibnu Mulzam. Selama kekhalifahannya yang berlangsung hampir 4 tahun 9 bulan, Imam Ali bin Abi Thalib selalu berpegang pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta melakukan berbagai gerakan spiritual dan pembaharuan. Beliau mulai melakukan reformasi di sana-sini. Tentu saja reformasi yang dijalankannya banyak yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu yang telah menikmati keuntungan pribadi. Akibatnya, pihak-pihak tersebut bereaksi keras dan melakukan penentangan, bahkan pemberontakan dengan berbagai dalih. Memang dalam masa imamahnya, imam tidak mampu menegakkan kestabilan di seluruh dunia Islam, tapi beliau berhasil menorehkan prestasi di berbagai bidang keadilan, dan sikap istiqomahnya merepresentasikan keindahan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam, terutama bagi generasi muda. Sebagai pemimpin, hidupnya sangat bersahaja dan rendah hati, serta jauh dari kemegahan dan kemewahan. Beliau tidak pernah mendukung teman atau relasi dan keluarganya yang merugikan orang lain. Meskipun kesulitan dan beban berat mesti dihadapi sepanjang hidupnya, namun imam meninggalkan harta berharga dan warisan intelektual bagi umat Islam. Hampir 11.000 kata bijaksana dalam berbagai tema, baik intelektual, keagamaan maupun sosial, yang telah dicatatkan. Beliau menggagaskan kaidah-kaidah tata bahasa Arab dan meletakkan dasar bagi sastra Arab. Beliau adalah orang pertama dalam Islam yang menyelesaikan masalah-masalah metafisika dengan menggabungkan kekuatan intelektual dan demonstrasi logis. Beliau juga dipandang sebagai guru baik bagi kalangan ulama fikih maupun kaum sufi, dan guru pertama dalam teologi serta tafsir dan qiraat Al-Quran. 3 hari Imam alaihi salam terbaring dan sakitnya semakin parah. Akhirnya pada Jumat 21 Ramadan 40 Hijriah, Ruh Suci yang meninggalkan jasad ragawi untuk bertemu dengan kekasih sejati yang selalu dirindukannya. Setelah dimandikan dan dikapani oleh kedua putranya, jenazah pemimpin kaum miskin itu dibawa ke Al-Ghari di Najab dan dikuburkan di sana. Sesuai dengan wasiatnya, pemakaman dan kuburan imam dirahasiakan karena khawatir musuh-musuh yang membencinya akan berbuat zalim terhadap jasadnya. Orang-orang yang mengantarkan pun segera menghapus jejak mereka. Selama berabad-abad, kuburan Imam Ali alaihi salam tetap menjadi misteri hingga akhirnya Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam menunjukkan di mana lokasi persisnya. Sejak saat itu kaum muslimin, khususnya pengikut Ahlul Bait, mulai ramai berziarah ke sana. Mari kita sampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Imam Zaman Ajalallah Farajau Syarif. Ya Allah, tolonglah kami agar mampu meneladani kehidupan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ya Maulana, Ya Abal Hasani, Ya Amiral Mu'minin, Ya Ali bin Abi Thalib, Ya Sayyidana wa Maulana, Ya Hujjatallahi ala khalqi, inna tawajjahna wastashfa'na
wa tawassalna bika ilallah wa qaddamnaka baina yaday hajatina ya wajihan indallah isfa' lana indallah a'zamallahu ujurana wa ujurakum bimusibati syahadati amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wa ja'alana Allah minal mutamassikin bi wilayatih wa auladihil ma'sumin ajma'in. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.